Wa qala radhiyallahu anhu takhasama al-ajzu wal hirman ayyuhuma adar ala sahibihi wa tarafa'a ila al-aqli faqadda bainahuma anna al-ajza aslun wal hirmanu far'uhu. Ini seolah-olah diilustrasikan ya, sifat ke dalam benda fisik ya, ke dalam bentuk fisik. Berantem lemah ama hirman. Apa hirman itu? Hirman itu adalah terhalang memperoleh nikmat dan kebaikan. Itu hirman. Ya. Hirman itu tidak mendapatkan kebaikan ya, atau tidak mendapatkan nikmat. Gagal lah, katakanlah gagal ya, berantem nih, tahasama, berantem. Orang yang lemah ya, arti lemah ini malas, tidak mau melakukan sesuatu dengan maksimum ya. Yang satunya hirman, gagal nggak mendapatkan nikmat dan kebaikan. Berantem, mana yang lebih bahaya bagi si pemiliknya? Bahayaan mana? Bahayaan malas apa bahayaan gagal? Akhirnya karena berantem dua-dua nggak ada yang mau ngalah, diangkat dua perkara itu kepada akal. Seolah akal itu hakim. Lalu akal memutuskan apa? Annal ajza aslun. Cules itu asalnya, gagal itu cabangnya. Gara-gara cules jadi gagal. Ya padahal ini kan uslub ya, ini kan balaghah. Padahal bahwasanya orang gagal itu asalnya males gitu. Nah. Saya pernah datang ke seorang ulama tua, udah pelan jalannya. Lalu saya datang silaturahmi dan minta nasihat. Ya, karena sunnahnya ketika kita ketemu ulama minta nasihatnya. Apa nasihatnya untuk saya? Ya, nasihatnya apa? Ini bagi kita mah asal ada ulama, wah, cium tangan udah kayak ayam matok nasi, cap, udah. Tanya lah orang, ya istipadah ilmunya lah kagak, ya wah berkah. Dan sebetulnya ya menyikapi itu, ya sikap begitu itu qillatul adab sebetulnya. Makanya sering para ulama mengatakan, saluni qabla an tafqiduni, katanya. Ayo belajar sebelum saya tidak ada. Nah, pernah saya bertanya kepada seorang orang tua ketika saya nasihatin saya. Dia ngeliatin aja. Bangun terus. Pegel, susah banget bangunnya. Saya payang. Kata dia antar saya keluar terus ngambil pacul kecil tuh. Aduh, sudah tua nggak bisa ngapa-ngapain. Coba kamu kerjain pacul ini biar kamu muda, kuat. Ya, i'mal wala takassal, katanya. Ya, bekerjalah, jangan cules. Nyesalnya udah tua gitu. Lah, tadi orang masih muda, habis kerja langsung ngejengkang, ya udah mati. Sama ada kali kalau kerjanya di PT, interaksinya dengan benda mati kan, ya, ada orang interaksinya kepada orang dan materi yang
digunakan interaksi ilmu. Apa? Guru. Kan guru itu berkenangan dengan intelektual. Kenapa jadi macet untuk belajar itu otaknya? Karena guru itu bukan untuk meningkatkan intelektual, hanya meningkatkan finansial. Jadi bontok lagi aja otaknya tuh. Ya, makanya begitu habis ngajar udah ngejengkang, nggak mau nambah ilmu lagi. Ya. Itu juga al-ajzu wal hirman. Al-ajlu asluh wal irmanu far'uh. Gimana bagaimana dia mampu memberikan pengetahuan, update pengetahuan kepada murid-muridnya, dan bagaimana dia ya mendapat pengalaman bagi menghadapi berbagai jiwa manusia ya, untuk meningkatkan taraf pendidikan, taraf ya. Itu sebab saya melihat itu, maka beberapa madrasah saya minta gurunya kumpulin ya, buat pengajian bulanan untuk membangunkan ruhiyahnya agar menggerakkan intelektualnya dan emosionalnya yang sehat. Itu. Nah maka ketika orang mengalami hirman, apa hirman itu? Ya, terhalang untuk mendapatkan rahmat Allah, paham, ya, mendapat paham yang benar, itu disebabkan ajaz. Ya. Dia ajaz ini apa? Ajaz itu lemah, lemah dalam arti malah mengerjakan sesuatu tidak maksimal. Ya. Kalau malas kan kasal, kaslun. Berarti kalau ajaz itu culas, bukan malas. Lebih berat dari malas. Ya. Culas. Ya. Maka ketika orang sedang mengalami keculesan, itu sebetulnya berita dari Allah. Lu nanti kagak bakal ngedapetin ya, kejayaan ya, ini lagi belajar nih cules, itu bukan apa sesuatu ini yang mengakibatkan itu, tidak ya, tapi itu udah ya, berita ya, risalah itu dari Tuhan bahwa ya, ya kan di mata hakikat antara hari ini dan besok itu ya hanya pada satu titik. Itu sebab jadikan waktu itu madarul hayah. Waktu itu jadi poros kehidupan agar tidak ada waktu yang isinya tidak bermanfaat. Itu yang selalu ya diperhatikan, dikonsentrasikan. Wah, ini ngobrol mulu nih. Habis ngobrol tidur kecapean, bangun ngobrol lagi. Nah, sudah. Itu ajis namanya. Ya. Nah, maka hiasi dengan sesuatu yang baik. Kenapa disunahkan ketika orang itu duduk dari ngobrol, lagi ngobrol nih duduk, kenapa disunahkan habis itu baca istighfar? Ya. Kafaratul majlis. Kenapa? Karena ngomong itu pasti ngalor ngidul. Mungkin kena harga diri orang, kena ya. Setiap ahli hadis itu ketika membahas jarah wa ta'dil, ya, begitu keluar dari situ ya, dia baca kafaratul majlis dan suratul asr ya, untuk menjadikan waktu itu
meskipun ada kesalahan, ya, tapi kemudian dia bersihkan, dia baca istighfar kafarah, ya, agar waktu tetap melahirkan kebaikan untuk waktu yang berikutnya. Qala radhiyallahu anhu, naqifuna walhamdulillah, al-Fatihah.